lagi katakan ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa. Boleh saya undang Bapak saudara semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucap syukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa. Tuhan, Kau sudah banyak perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah banyak campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan.
Sebab tanpamu Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Selama-lamanya Tuhan kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa berikan sepenuh hati kami Tuhan. Dari hati kami, pikiran kami, suara kami Tuhan, sepenuhnya hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah sorak-sorai ini Tuhan sebagai hal Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sebentar, shalom semuanya. Oke, sekali lagi gimana sih kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada semangat dalam Tuhan? Oke, bersuka cita boleh angkat tangannya? Oke, boleh tas kanan kirinya. Semangat bersuka cita brother sister. Oke, kita sama-sama kita angkat tangan kita. Biarlah sukacita dari Tuhan hari ini melimpah dalam kita, amin. Sama-sama katakan akan izinkan ketakutan karena iman kepada Yesus Tuhan. Rasa tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oke, sebentar, ada yang tahu lagu ini sebelumnya? Belum tahu ya? Kita sama-sama belajar ya, amin. Oke. Kita naikkan pujian ini dari awal. Takkan diizinkan ketakutan, takkan diizinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita melimpah dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita dengerin awal sekali lagi. Kita sedang katakan hujan takkan diizinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan sukacita dalam Tuhan, melimpah, amin. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap puji Tuhan? Oke, mari kita naikkan pujian syukur kita. Sama-sama kita angkat. Mari kita mengucap syukur bahwa kasih setianya tiada berkesudahan, amin. Siap begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Akan berhenti memuji, beriringan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup baru, dan ini hanya untukmu. Haleluya. Kita naikkan pujian dari awal sama-sama, amin. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Sama-sama kita katakan sekali, ku naikkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menjadi, memuliakanmu Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kau, dan ini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Berikan kepada Tuhan yang biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua bagi kembali ke tempat duduknya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mulai masuk ke firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kami mengatakan haleluya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, ketika nanti kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menjamah kami Tuhan, Kau bukakan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar apa yang Kau sampaikan Tuhan Kau bisa berema di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Ada bagiku. Tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari kita angkat tangan, kita katakan ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku. di hidupku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau adalah hidupku. Sama-sama tahu, sama-sama tahu. Rasaku takut sebab Kau sertaku. Hausku bimbang Kau di dalamku. Rasaku cemas Kau menghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Boleh saya minta Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatan. sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sekali lagi kami nyanyikan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, Terima kasih Tuhan. ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau
Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu semua hidup kami karena anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu beribadah, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kami, menjadi makanan rohani bagi setiap kami, sehingga hidup kami akan senantiasa kuat menghadapi badai kehidupan, menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sepanjang hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pagi hari ini Bapa, kami buka hati. Mari Roh Kudus urapi kami, beri kami hikmat, kewahyuan, pengertian, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tapi firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami mau terus selaraskan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh janji-janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, haleluya ya. Hari ini kita masuk dalam minggu yang terakhir di bulan Juni. Tema di dalam bulan Juni ini bicara tentang keluarga. Ya, nah minggu yang lalu kita telah membahas tentang prinsip dan hubungan di dalam kasih Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbahnya adalah penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Kita akan lihat firman Tuhan ini bahwa pentingnya di dalam keluarga untuk memiliki sikap yang demikian supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kokoh, keluarga yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat yang 11, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-12, kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-32. Oke ya, sudah dapat semua? Amin. Bisa juga baca di layar ya. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, saya akan baca ayat yang ke-12 11 sorry. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kita menjadi aku. Lalu ayahnya membagikan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Timbulan bencana di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu terangkat hatinya belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayahnya itu berkata kepada hamba, lepaslah, bawa kemari sembah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan Jadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memuruskan kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Di cerita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, tentang sikap Tuhan yang menerima dan mengampuni kita dengan apa adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, faktor yang juga penting yang harus dimiliki dalam kehidupan keluarga adalah sikap menerima dan sikap mengampuni. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu ada sikap menerima dan sikap mengampuni dari keluarga kita terhadap mungkin anak-anak yang terus berbuat salah, maka saya percaya disitulah akan terjadi hubungan yang kuat antar anggota keluarga, di mana mungkin anak akan lebih terbuka untuk berdiskusi dengan kita, di mana mungkin anak akan lebih bebas mengungkapkan perasaan hatinya, dan dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami yang mungkin selama ini dia sembunyikan. Karena kenapa? Di dalam penerimaan dan di dalam kita mengampuni, maka anak ini tidak akan merasa takut kalau dia akan mudah dihakimi dan dikritik oleh orang tuanya. Karena kita sebagai orang tua menerima dan mengampuni anak-anak kita pada waktu dia melakukan kesalahan. Ya. Jadi ini ayat yang kita baca tadi merupakan sebuah contoh yang Yesus gambarkan. Memang konteks ayat ini bicara tentang keselamatan, tentang kasih Bapa, pribadi Bapa yang sempurna, yang mengampuni kita orang-orang berdosa pada waktu kita bertobat, pada waktu kita menyadari kesalahan, pelanggaran kita, maka Bapa yang baik itu menerima kita, mengampuni kesalahan kita. Sama seperti Bapa yang menunggu anaknya yang bungsu untuk kembali, ya. Demikian juga saya percaya kenapa Yesus mengajarkan perumpamaan ini dalam konteksnya tentang keselamatan, tapi diambil dengan contoh sebuah keluarga di mana ada ayah di situ, ada kedua anak, yaitu anak yang bungsu dan anak yang sulung. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sikap yang dimiliki Tuhan, karakter Tuhan ini untuk mengampuni dan menerima kita apa adanya, harus juga dipraktekkan oleh keluarga-keluarga Kristen. Amin. Kita nggak cuma ngomong bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik,
Tuhan itu Bapa yang setia, Bapa yang menerima saya apa adanya, yang mengampuni segala dosa-dosa saya. Tapi prakteknya dalam keluarga, kita tidak melakukan hal yang sama sebagaimana Yesus sudah lakukan atas hidup kita. Seharusnya sebagai keluarga Kristen, kita mempraktekkan hal itu. Kalau di dalam keluarga Kristen kita melakukan hal seperti demikian, maka pada waktu kita ada di luar, ya, kita bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang yang memiliki sikap yang mungkin mengesalkan, menyebalkan atas hidup kita. Hal yang sudah kita alami, hal yang sudah kita jalani, praktekkan dalam keluarga kita, kita juga akan jalankan terhadap orang-orang di sekitar. Ini yang akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang melakukan firman Tuhan. Ya, jadi penerimaan ini sangat penting. Pengampunan ini sangat penting. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir apa bedanya penerimaan dan pengampunan? Memang sepertinya ini adalah dua kata yang berbeda, betul ya? Penerimaan dan pengampunan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan kita dengan masyarakat, kita harus menerapkan penerimaan dan pengampunan ini secara bersama, tidak bisa dipisahkan. Amin. Harus dilakukan seperti ini, seperti bagian yang sama. Contohnya mata uang. Mata uang itu di misalnya sisi yang lain, misalnya adalah penerimaan. Tapi sisi yang berbeda lagi, tapi satu mata uang adalah pengampunan. Jadi tidak mungkin kita mengampuni tanpa menerima. Demikian juga kita tidak bisa menerima tanpa mengampuni. Tapi kenyataannya banyak kita memisahkan antara penerimaan dengan pengampunan. Contohnya begini. Suatu kali ada seorang anak yang sangat disakiti oleh ayahnya misalnya. Atau misalnya seorang istri yang sangat disakiti oleh suaminya. Maka karena permintaan dari anggota keluarga yang lain, misalnya nih, anggaplah misalnya suami yang sudah berselingkuh, yang sudah berzina, ya. Terus karena permintaan dari anak-anak untuk menerima ayahnya ini, ya udah, sang istri akan berkata begini, oke, saya akan menerima papa atau ayah karena permintaan anak, tapi saya tidak akan pernah mengampuni dia. Menerima, apalagi kalau sudah datang dalam kondisi sakit parah, ya sudah stroke misalnya, ya udahlah sebatas melayani orang stroke, bukan sebagai suami yang dicintainya pada masa lalu, karena sudah begitu menyakiti hatinya. Dia hanya bisa menerima ayah dari anak-anak. Mengampuni, sorry, belum tentu. Demikian juga misalnya ada seorang yang misalnya gini deh, seorang anak yang dipercayakan oleh ayahnya mengelola sebuah perusahaan. Misalnya, suatu kali karena anak ini belum punya pengalaman dalam menjalankan usahanya, ya, dipegang oleh anaknya, usahanya bisa jadi misalnya turun sampai hampir bangkrut. Padahal papanya itu membangun perusahaan itu sudah puluhan tahun dan sudah menjadi sebuah perusahaan yang besar, tapi waktu dipegang oleh anaknya malah bukan tambah naik, tambah hancur. Akhirnya si bapak mungkin begini, ya udah, kamu saya ampuni, kamu udah memang nggak mampu bekerja di sini, saya ampuni kamu, tapi soal kamu bekerja di tempat ini, saya udah gak terima lagi. Misalnya begitu. Karena apa yang kamu lakukan ternyata kamu gak mampu. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara penerimaan dan pengampunan.
Tapi Tuhan mau kita menjalankannya dua-duanya. Karena itu adalah satu bagian. Itulah kasih yang tanpa cara. Itulah kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan sudah mengampuni kita sejak kita masih berdosa. Itulah kasih agape. Itulah kasih Tuhan. Ya. Jadi dalam Lukas 15 ini kita melihat tentang perumpamaan Yesus yang mengajarkan kita sebagai keluarga Kristen dalam konteks yang kita bahas ini sesuai dengan tema kita untuk memiliki sikap mempraktekkan penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Kalau kita melakukan ini dalam keluarga Kristen, wah saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan. Coba bayangkan. Ya kita kan mungkin sebagai ini kenapa Tuhan jabarkan mengenai hubungan orang tua dengan anak, karena ini kan hubungannya dekat. Kalau kita dengan orang lain atau teman kita mungkin kita akan bilang ya udah selesai dalam pengertian ya udah saya nggak mengampuni kamu, saya juga nggak menerima kamu kembali sebagai teman. Nggak apa-apa, masih banyak teman yang saya bisa cari, masih bisa banyak orang yang bisa bekerja misalnya bersama dengan saya. Tapi kalau anak bagaimana? Kan nggak mungkin kita usir gitu ya. Gara-gara kamu nih keluarga jadi hancur-hancuran, uang habis karena membiayai perawatan rehabilitasi kamu, dasar kamu anak misalnya siap. Sudah kamu sejak hari ini kamu tidak menerima kamu lagi sebagai anakmu, anak. Nah inilah Tuhan ajarkan mulai dari kita orang Kristen, keluarga Kristen, melakukan penerimaan dan pengampunan dengan tanpa batas. Yesus saja berkata, kalau orang berbuat salah kepada kita, waktu dia bertobat, dia minta maaf, dia minta ampun, kata Tuhan apa? Ampuni dia. 7 kali dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia datang minta maaf, kamu harus ampuni. Dan yang terakhir bukan saja mengampuni, menerima dia. Ini nggak mudah. Ini butuh kasih karunia Tuhan. Ya, tapi kalau kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, tapi karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, kita bisa melakukannya. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mau Tuhan, saya mau taat firman, saya mau melakukan firman Tuhan sekalipun itu sulit dan berat, karena inilah kunci untuk pemulihan keluarga terjadi, hubungan yang semakin erat, harmonis, bahagia dari setiap anggota keluarga kita. Oke, mungkin suaranya agak putus-putus karena urapan kali, jadi saya gitu dulu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa penerimaan dan pengampunan dalam keluarga, ya. Dan kita akan lihat apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini yang Yesus sampaikan ini tentang anak yang hilang, yang berkaitan dengan penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Tadi jelas ya, Bapak itu menerima anak yang bungsu. Benar nggak? Kalau dia cuma mengampuni, mungkin dia waktu dia datang, ya udah, pas anaknya ini, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Sekarang aku nggak layak disebut sebagai anak Bapak. Saya cukup jadi upahan Bapak. Kalau bapaknya hanya mengampuni, dia bilang, oke, saya sudah mengampuni kamu nak. Kamu udah berfoya-foya, hidupmu, hartamu habis, ya udah saya ampuni. Tapi Bapak ini nggak sekedar sampai mengampuni, tapi apa yang dilakukan oleh Bapak? Dia nggak mau dengar perkataan anaknya menjadi upahan Bapak. Dia malah panggil hamba-hambanya. Lekas, mari, bawakan cincin, bawakan jubah, sepatu untuk anak itu, dikembalikan posisinya sebagai anaknya. Itulah yang disebut dengan
penerimaan. Diterima kembali menjadi anak. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat dasar yang pertama untuk kita dalam keluarga memiliki penerimaan atas hidup anggota-anggota keluarga kita adalah yang pertama, belas kasihan. Saya akan baca ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Itu gambaran dari kasih, pengampunan. Seorang anak yang sudah terkutuk, yang sudah merasa terintimidasi karena dosa-dosanya, dia udah merasa gak layak. Tapi waktu bapaknya lihat dari jauh, bapaknya gak nunggu, biarin aja dong. Kalau minta ampun, suruh dia datang. Jangan saya yang datang. Kan seringkali kita prinsipnya gitu kan. Namanya minta maaf, dia dong yang harus datang ke saya. Tapi ini bapak berbeda, gambaran dari kasihnya Tuhan. Dia dari jauh dia udah lihat, dia lari mendapatkan anaknya. Setelah dia lari, dia dapatkan anaknya, terus dia rangkul. Dia cium dengan kasih yang mesra. Itulah penerimaan dan pengampunan yang luar biasa. Seorang bapak atau orang tua selayaknya memiliki belas kasihan dalam hidupnya. Ya, belas kasih ini merupakan karakter Tuhan yang mau diungkapkan dari Tuhan, ya, yang diberikan oleh Tuhan dengan kasih yang penuh rahmat kepada umatnya. Jadi belas kasihan ini karakter Tuhan. Dia mau supaya kita umatnya ini mengalami, ya, belas kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Rahmatnya senantiasa baru setiap pagi. Kan ada lagunya. Kasih setia Tuhan sungguh besar, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi contoh belas kasih yang dinyatakan dalam keluarga itu adalah, contohnya yang sederhana adalah mengampuni kesalahan dan melupakan kesalahan masa lalu dari anggota keluarga. Ini harus diterapkan, baik suami, baik istri, baik orang tua maupun anak-anak. Mengampuni dan melupakan kesalahan masa lalu, ya, asalkan dia berbalik, sadar dan bertobat. Amin. Harus ngampunin, ya, karena di dalam Alkitab ada dua tipe orang berdosa, ya, ada dua tipe orang berdosa. Yang pertama adalah orang berdosa yang tidak menyadari dosa dan kesalahan. Dia nggak sadar atau pura-pura nggak mau tahu, ya. Nah, ini yang pertama, orang berdosa yang pertama. Orang berdosa yang kedua adalah dia berdosa tapi dia menyadari kesalahan dan dosa. Contoh yang paling jelas adalah waktu Yesus, ya, disalib. Ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari orang yang disalib. Oh ya, di sebelah kanan Yesus, sebelah kiri Yesus. Orang yang sebelah kirinya dia menghina, dia memaki. Dia bilang gini, kalau engkau Tuhan, turun dong dari salib ini. Kau kan Tuhan, masa nggak bisa sih? Ya, nah, pertama kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab yang dalam Injil, ya, Injil ini kan ada 4, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita perhatikan bahwa kedua-duanya itu awalnya mencaci, memaki, menghina Yesus yang digantung di atas kayu salib. Karena ditulis, inilah raja orang Yahudi. Dianggap Tuhan kan pada waktu itu. Nah, akhirnya dua orang ini memaki. Tapi yang sebelah kanan dia terus menerus. Yang ini merasa diri, wah, dia udah
Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang yang mati di salib pada waktu itu bukan melakukan dosa yang biasa. Pasti dosanya sangat-sangat besar, sehingga hukuman yang paling cocok untuk orang ini adalah digantung di atas kayu salib. Itu sebuah penghinaan karena melakukan dosa yang sangat besar. Tapi yang di sebelah kanannya Yesus, dia tahu bahwa dia memang orang berdosa dan dia butuh pengampunan. Dia butuh penerimaan dari Tuhan. Makanya waktu si ini yang sebelah kiri terus mencaci maki, kalau yang sebelah kanan dia tahu dan dia sadar bahwa dia orang berdosa. Makanya dia bilang, Tuhan ingatkan aku kalau kamu pergi atau di Firdaus. Terus kata Tuhan, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Orang berdosa yang sadar akan kesalahannya dan mau bertobat. Kalau kita orang Kristen sudah tahu firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, dikatakan jangan berbuat hal-hal yang berdosa karena itu menimbulkan murka Tuhan. Ya, itu menimbulkan kita membuat Tuhan membenci kita. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan untuk diri kita, kita anggap itu sebagai hal yang sepele. Kita masih terus berbuat dosa. Kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena namanya dosa kan. Dosa itu adalah sesuatu yang enak. Benar gak? Bagi daging kita tuh enak. Tapi kalau Tuhan bilang jangan berbuat dosa untuk hal itu, karena itu adalah dosa yang membuat kamu terpisah dari Allah. Tapi kita masih sering orang Kristen lakukan sampai akhirnya kita harus menanggung akibat dari dosa. Ya, jadi saya ingatkan Bapak Ibu, saya berharap jemaat Tuhan di sini, saya nggak harus terus mengingatkan. Kalau kau menyadari hal itu adalah kekejian di mata Tuhan, Tuhan benci dengan perbuatan dosa itu, tinggalkan sekarang. Amin. Bertobat. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan supaya Tuhan akan mencurahkan belas kasih-Nya kepada kita. Nah, belas kasih itu juga bicara soal kesabaran. Ya. Jadi di dalam belas kasih ada kesabaran. Mungkin anak kita ini kan masih hijau. Hijau berarti bukan matanya hijau ya, lihat duit enggak. Masih hijau ini berarti masih belum banyak pengalaman. Masih sering berbuat salah karena masih muda. Nah, tentunya dalam keluarga, khususnya orang tua harus dapat mengendalikan diri, lebih sabar, ya, pengertian, memahami anggota keluarga yang masih perlu belajar untuk bersikap benar. Amin. Jangan sekali dia berbuat salah, kita nggak ada pengampunan, kita langsung kutukin dia. Dasar kamu anak setan. Ya. Kalau anak ini anak setan, bapaknya siapa ya? Bapak setan gitu, yang raja setan gitu kan. Kita tidak boleh. Kita harus punya kesabaran. Sama seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Ya, jadi itu dua hal ini. Jangan lagi kalau dia sudah minta ampun, jangan kita terus mengingat-ingat akan dosa. Kalau dia saya mau berbalik, mungkin misalnya ibaratnya dia butuh proses. Ada memang yang langsung waktu dia bilang saya bertobat, mungkin dia bisa langsung berubah total 180 derajat. Tapi mungkin ada yang nggak bisa seperti itu. Dia mungkin cuma bisa berubahnya mungkin 90%, nggak apa-apa. Tapi tahu bahwa itu adalah sebuah dosa, dia harus belajar tinggalkan. Jangan, oh ya nggak apa-apa lah Pak, kan ngurangin sedikit Pak. Kalau dulu saya misalnya nih rokok 10 bungkus, ya sekarang saya udah kurangi, udah puji Tuhan aku ada 5 bungkus. Ya itu, ya kalau bisa buang gitu ya. Tadinya rokoknya mungkin setiap hari 10 jadi bukan 5, tapi 1 bulan jadi kadang-kadang tergoda 1, terus langsung bertobat gitu ya, langsung ya, terus tahu-tahu 5,
10 bulan lagi baru pengen lagi bertobat lagi. Nah itu prosesnya begitu, jangan 10 dikurangi 5 bahkan rokok. Nah itu percuma ya, itu belum bertobat. Itu perbedaannya. Jadi di sini mari kita memahami keluarga kita, anak keluarga kita butuh penerimaan dan pengampunan. Dan kalau kita menerima dan mengampuni keluarga kita, maka anak-anak kita akan juga belajar menerima, mengampuni orang lain. Ya, dia akan bisa mempraktekannya dalam kehidupan di masyarakat. Seorang bapak atau orang tua yang tidak mengedepankan murka, kemarahan dan kekejaman, meski dia bisa melakukannya karena sikap anak yang kurang ajar itu. Tadi yang kita baca tadi ya, mengenai bapak yang menerima si bungsu, anaknya yang bungsu itu. Jadi dia tidak mengedepankan amarah, murka, tapi bapak mengedepankan belas kasih. Karena mungkin kita kan sebagai orang tua nih, kita minta anak kita untuk, kamu tuh tahu nggak itu perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena jangankan kamu berbuat dosa itu, kamu tahu nggak dulu saya, maksudnya bapaknya gitu ya, lebih jahat daripada kamu. Nanti anaknya bilang gini, ya bapak aja lebih jahat daripada saya ini baru begini aja udah diomer-omerin misalnya gitu. Tapi maksudnya adalah kita sadar dulu kita juga berdosa. Anak kita mungkin belum begitu ya, kita harus memiliki belas kasihan supaya dia tidak terus jatuh dalam dosa yang semakin dalam, yang akan membuat dia terpisah dari Tuhan, terpisah dengan keluarga dan dengan masyarakat. Tapi bagian kita adalah merangkul, ya, terus merangkul dia. Jangan biarkan keluarga kita terhilang dan tersesat. Ya, perlu penerimaan dan pengampunan. Nah, penerimaan dan pengampunan itu lebih besar, ya, karena belas kasih yang kita miliki. Kalau kita nggak punya belas kasih, kita nggak gampang menerima, mengampuni orang lain. Semua anggota keluarga atau anak-anak kita bisa melakukan kesalahan atau dosa, tapi orang tua perlu untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya atas anak-anak kita. Bagian kita selain tegur, karena firman Tuhan berkata, tegurlah dengan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Perlu kadang-kadang kita menegur anak kita supaya dia tidak lagi mengulang perbuatannya, tapi sambil kita berdoa supaya Tuhan ampuni anak saya. Anak saya ini sudah berbuat banyak kesalahan. Tuhan curahkan belas kasih-Mu atas anak saya. Ya, saya banyaklah melihat bagaimana orang tua memperjuangkan anaknya, terutama yang misalnya jatuh dalam dosa narkoba misalnya, ya, itu sampai habis-habisan, sampai kadang-kadang harus dikirim ke luar kota karena kan pergaulan ya, yang buruk harus dipisahkan dengan pergaulan yang lama, dengan bayar harga, direhab dengan biaya yang sangat besar. Untuk apa? Untuk membuat anak pulih. Tapi ada yang memang sengaja ya, misalnya supaya jauh lah gitu daripada kena beban orang tua. Tapi kita sebagai keluarga Kristen harus mengedepankan belas kasih kepada anggota keluarga. Jangan kita biarkan, ingat, jangan kita biarkan sudah seringkali menjadi anak yang mungkin jadi batu sandungan, kita nggak tegur, kita diamkan. Nah ini juga adalah hal yang salah. Kita tidak mendidik dia. Kalau sudah lebih besar akan lebih sulit dididik. Ya butuh anugerah Tuhan untuk membuat anak kita berubah kalau dia sudah besar. Tapi selagi dia masih usia ini, penerimaan dan pengampunan itu harus kita ajarkan. Kita beritahu ini salah. Kamu nggak boleh lakukan hal ini. Tapi dengan kasih. Saya menerima kamu sebagai anak, tapi jangan lakukan ini. Jadi tetap ada belas kasih dan teguran kepada anak-anak kita.
ya, untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Oke, yang itu yang pertama. Yang kedua, wujud penerimaan itu adalah sukacita. Ya. Ayat 23 sampai 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa jika anak kita berbuat kesalahan, orang tua harus mengampuni dan menerimanya kembali, ya, dalam keluarga kita. Oke, tentunya setelah dia bertobat. Jadi wujudnya dalam keluarga itu harus ada sukacita. Ya, mungkin kita di keluarga jarang itu bicara soal sukacita. Padahal sukacita itu adalah bagian dari buah Roh Kudus. Dikatakan buah Roh Kudus itu adalah apa? Kasih. Ini kita tahu dalam buah roh itu kasih. Terus kita tahu buah roh itu adalah juga damai sejahtera. Kita tahu, kita pernah merasakan damai. Kasih, sukacita, damai sejahtera, saya lengkapi dulu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi yang kedua, bagian daripada buah roh ini adalah sukacita. Kenapa dimasuk dalam urutan kedua? Pasti ini ada hal yang penting. Amin. Kalau kita tidak memiliki sukacita dalam keluarga kita, tidak ada kegembiraan, tidak ada keceriaan dalam keluarga, yang ada semuanya serba formal. Coba bayangin, bisa bagaimana kehidupan keluarga yang semuanya serba formal, aturan. Kalau nggak lakukan aturan, hukuman. Nggak melakukan aturan, lebih lagi disiksa, ya, misalnya begitu. Nggak bisa, harus ada sukacita, kegembiraan, keceriaan dalam keluarga. Ya, jangan kita sebagai orang tua cuma cerita ke anak, aduh, nasib nih kita punya keluarga, nasibnya berat. Cuma kita dengerin anak, dengerin sambil bengong aja. Dia akhirnya berbeban berat karena dia tahu orang tuanya juga berbeban berat. Nggak ada sukacita. Kita harus memiliki sukacita supaya anak kita juga bersukacita. Nah, bersukacita itu berarti sudah melupakan pelanggaran dan kesalahan yang telah terjadi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tidak lagi mengungkit bahkan menyindir kesalahan yang lalu. Benar kan? Kalau seorang yang udah bersukacita pasti dia nggak akan merasa bahwa orang tuanya akan mengungkit dan menyindir dia tentang masa lalunya dia. Dia akan lebih lepas, lebih bebas, bercerita juga lebih enak. Tapi kalau kita sebagai orang tua hanya menginginkan kesempurnaan dari anak kita, yang baik-baik, yang benar aja, maka dia tidak akan mengalami kegembiraan dari hati. Ya, padahal di dalam Lukas 15 ayat 4 sampai 7 boleh tampilkan, saya akan baca ya. Lukas 15 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ini Yesus bilang ya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dia. Yesus menggambarkan bahwa seorang gembala, waktu dia lihat ada satu dombanya tercecer, terhilang dari kawanan, maka gembala yang baik dia akan mencari yang satu itu, yang terhilang itu. Dan waktu dia menemukannya, dia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Karena kenapa? Dia bersukacita. Jadi kalau kita sebagai orang tua bersukacita karena anak kita sudah kembali, ya. Mungkin dulu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi dia kembali ke keluarga, maka kita harus memberikan juga sukacita. Kita bersukacita untuk peristiwa itu, ya. Dan setibanya di rumah dia memanggil sahabat-sahabatnya, dia panggil. Dan
tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi wujudnya adalah bersukacita waktu dombanya ditemukan kembali. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau anggota keluarga kita bertobat, kita bersukacita. Orang berdosa saja bertobat, surga bersukacita. Masa kita malah nggak bersukacita? Wujudnya harus bersukacita. Oke? Jadi mari Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan, kita senyum-senyum, kita sukacita. Amin. Haleluya ya. Senyum itu membawa pengaruh, transfer. Waktu kita senyum, kita gembira hatinya, maka orang juga akan gembira. Tapi kalau kita datang ibadah misalnya dengan muka kayak pepaya gitu ya, kayak semangka gitu ya, penuh dengan beban masalah, orang juga akan bilang, waduh, ini orang kayaknya sedang lagi punya beban gitu ya. Tapi biarlah kita mewujudkan akan kebaikan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya dengan bersukacita. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Sukacita Allah itu mengalir dari hati kita, bukan karena situasi atau keadaan. Memang keadaan kita mungkin sulit, keadaan kita sedang mengalami masalah yang berat, tapi jangan pernah hilang sukacita kita. Ya, karena sukacita itu bukan karena keadaan, tapi hati. Karena ada Tuhan dalam hati kita, maka sukacita itu akan mengalir dari hati. Sukacita itu hasil dari keputusan pribadi kita. Ya, walaupun gunung beranjak, ya, walaupun masalah besar terjadi di kiri kanan saya, 1000 rebah, 10.000 jatuh misalnya, tapi kita tetap bersukacita, bukan karena senang karena masalah orang gitu ya, bukan. Tapi kita bersukacita karena Tuhan baik, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Ya, jadi kita bersukacita. Amsal 15 ayat 15, kita baca ayat ini ya. Amsal 15 ayat 15. Firman Tuhan berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Kalau orang susah hatinya, hari-harinya akan buruk. Amin. Ini perkara hati. Ya, kalau kita hatinya sedang buruk, enggak baik, maka hari yang baik pun bisa menjadi buruk. Orang lain kayaknya happy-happy karena hati kita lagi trouble, lagi masalah. Jadi hari itu adalah hari yang menjengkelkan, hari yang mengesalkan. Tapi orang yang gembira hatinya bukan saja senang, ya, bukan sekedar happy sambil nyanyi mengatakan hati senang walaupun tak punya uang. Ada yang jawab bohong. Ya. Dan dia bukan masalah itu, tapi adalah waktu hati kita gembira, maka kita akan janji Tuhan selalu berpesta, karena kita mendatangkan hal-hal yang positif dari hidup. Tapi kalau hari kita mulai dengan beban berat, maka sepanjang hari itu pasti akan masalah. Tapi waktu kita memulai hari dengan hati yang positif, hati yang gembira, hati yang ceria, hati yang penuh dengan optimis, ini hari adalah harinya Tuhan. Ya, semua hari harinya Tuhan, kan? Ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Ya, kita bilang semuanya baik. Pasti Tuhan buat segala sesuatunya mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Maka hidup kita akan senantiasa resepsi, berpesta. Makanya firman Tuhan katakan orang percaya itu tidak kenal resesi, tapi kenalnya resepsi, karena hatinya gembira.
senantiasa berpesta. Sukacita dari penerimaan dan pengampunan akan memotivasi anak kita untuk hidup positif, tidak mengulang kesalahannya lagi. Ya, karena tidak lagi, kenapa dia bisa bersikap positif? Karena dia tidak lagi terintimidasi oleh kesalahan. Keluarga menjadi tempat yang aman bagi dia, tidak terintimidasi, dan juga dia tidak akan terkena dakwaan iblis, karena iblis cari celah untuk mendakwa kita. Waktu tidak ada penerimaan, tidak ada pengampunan dalam keluarga, tidak ada sukacita dalam keluarga, maka iblis akan mendakwa anak-anak kita. Dia akan berkata begini, dia memang kamu itu anak yang sial, kamu itu bodoh, memang kamu itu sering punya masalah. Kayaknya kamu memang terlahir untuk jadi orang yang punya masalah. Apa bahasa itunya nggak bagus. Enggak, semuanya baik. Gak ada istilahnya, oh saya cocoknya ini nih, dengan sikap yang begini. Karena kayaknya kalau saya punya sikap begini, dia sikapnya begitu, misalnya, nggak cocok. Nggak kalau bahasa Cina-nya itu nggak ciong katanya. Nggak ada istilah nggak ciong. Amin. Kita bisa menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelemahan. Karena dalam keluarga ada sukacita, ada penerimaan dan pengampunan. Oke, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah hasil dari penerimaan hidup baru. Tujuan Tuhan kita melepaskan pengampunan dan penerimaan dalam anggota keluarga, supaya anggota keluarga kita hidup baru. Amin. Hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam firman Tuhan, mari kita baca ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak-anak yang bertobat dari dosa masa lalu mereka yang tadinya mati telah hidup kembali. Karena apa? Karena mereka menerima hidup yang baru. Waktu peristiwa yang kita lihat dalam Alkitab tadi, bahwa bapaknya itu menerima. Amin. Ada penerimaan, maka anaknya itu jadi hidup baru, ya, hidup kembali. Siapapun yang bersalah dan telah menyelesaikannya di dalam keluarga, kita perlu dukung, ya, untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, supaya dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus support, kita harus dukung, kita terus arahkan, ya, kita dampingi, ya, kita kasihi dia apa adanya. Maka saya percaya keluarga kita akan jadi orang-orang yang mengalami hidup baru. Keluarga harus menjadi tempat di mana ada pengampunan dan penerimaan, sehingga senantiasa ada belas kasih, sukacita, dan ada kehidupan yang baru di tengah-tengah anggota keluarga kita. Ya, contohnya Bapak Ibu Saudara begini. Kisah tentang perempuan yang berzina, pernah dengar ya? Ketahuan berzina. Ya, suatu kali perempuan ketahuan berzina, terus semua imam dan semua orang-orang membawa dia ke tengah lapangan, karena hukum bagi orang Yahudi adalah kalau ketahuan berzina harus dilempar, dirajam pakai batu sampai mati. Itu hukumannya. Jadi perempuan ini udah berserah, ini bakal mati, dirajam dengan batu. Jadi waktu Yesus diperhadapkan dengan situasi itu, Yesus di dalam Alkitab dikatakan dia menulis sesuatu di atas sana. Ya, gak ada yang tahu apa yang ditulis Yesus. Ya, kita nggak boleh menebak-nebak karena Alkitab tak pernah menjelaskan hal itu. Nah, jadi waktu Yesus sedang menulis sesuatu di tanah, dikatakan siapa yang paling tidak berdosa, dialah yang
pertama kali melempari wanita itu dengan batu. Akhirnya dari yang paling tua sampai yang paling muda semuanya meninggalkan. Nah, maksudnya tidak melempari perempuan itu yang berzina dengan batu. Dan waktu tinggal Yesus, ya, itu Yesus berdosa enggak? Alkitab katakan dia adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Dia bisa nggak menghukum wanita itu? Bisa. Dan hukumnya mengatakan layak mati perempuan itu, sampai dilempar batu sampai mati. Yesus bisa lakukan itu. Tapi Yesus berkata apa? Kemana orang-orang yang mau melempari kamu dengan batu? Udah pergi semua kan? Terus Yesus bilang begini, aku pun tidak akan melakukannya. Aku pun akan mengampuni kamu. Betul ya? Dan coba kita lihat di dalam ayat Yohanes 8 ayat 11. Coba Yohanes 8 ayat 11 berkata begini. Jawab Yesus. Jawab perempuan yang berzina ini. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya yakin perempuan ini setelah dia diampuni, diterima oleh Tuhan, maka dia tidak akan berzina lagi. Dia mengalami hidup yang baru karena ada penerimaan. Ya, hasil dari penerimaan itu adalah hidup baru. Kalau Yesus sampai membuat situasi, karena segala sesuatunya kan dalam rancangan Tuhan ya. Situasinya Yesus ada di situ dan perempuan itu ketahuan berzina, ya pasti Tuhan merekayasa atau Tuhan memang tepat berada di situasi itu. Dan dia tidak memberikan hukuman karena tahu waktu perempuan yang berzina ini diampuni dan diterima, dia mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oke ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara tahu kisah Yusuf. Yusuf ini kan kita sebut sebagai korban dari iri hati dan kebencian dari saudara-saudaranya, betul kan? Dia kan dimasukin sumur, kemudian dijual. Tadinya kan mau dibunuh tapi nggak jadi, udah kita jual aja jadi budak. Itu penghinaan. Penghinaan tuh bagi seorang saudara melakukan hal itu. Udah kita nggak perlu butuh, biarkan dia menderita seumur hidupnya, dijadiin budak. Zaman dahulu budak itu sekali jadi budak tetap budak. Ya udah dihargai deh. Jadi ada harganya untuk seorang budak, dan untuk jadi orang normal ini sulit pada masa itu. Jadi bagi mereka nggak cukup Yusuf mati dibunuh sama mereka, tapi biarin aja dia jadi sesuatu hal yang terhina selama hidupnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengalami pemulihan dari luka masa lalu. Bagaimana dia mengalami pemulihan? Salah satunya dia sudah mengampuni saudara-saudara. Makanya Yusuf berkata, sejak kamu melakukan hal itu, aku sudah mengampuni kamu. Tapi soal penerimaan, nah ini harus dibuktikan. Terbuktinya mana? Waktu dia lihat itu saudara-saudara yang datang bernyembah dia, ya kan? Dia lihat, wah, visi yang Tuhan beri itu tergenapi. Saya yakin itu dimulai dari apa? Dari Yusuf mengalami hidup yang mau mengampuni dan menerima saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa suatu saat hal itu digenapi. Dan waktu dia jadi raja, mungkin dia sudah mulai lupa dengan janji Tuhan. Tapi waktu dia lihat saudara-saudaranya itu datang untuk meminta tolong, mereka nggak kenal dia, tapi dia kenal mereka. Yusuf belajar menerima saudara-saudara. Bagi orang kan gampang, ya udah saya ampuni kamu. Tapi kalau orang Yusuf tidak menerima, dia tidak ajak saudara-saudara untuk tinggal di bersama dengan dia di sebuah tempat yang disediakan, tempat yang terbaik di Mesir, Goshen namanya. Pasti dia bilang, ya udah
Bawa papa ke saya, kamu jadi budak aja, kan nggak menerima gitu ya misalnya. Tapi Yusuf menerima, bahkan dihidangkan makanan yang terbaik waktu saudara-saudaranya itu datang. Karena apa? Dia menerima, dia mengalami pemulihan dari masa lalu. Karena dia sudah mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Betapa pentingnya penerimaan dan pengampunan. Ada satu, saya tutup terakhir dengan kesaksian, ada seorang yang cukup dikenal bernama Nick Fuji. Pernah dengar? Nick Fuji adalah seorang motivator terkenal pada masa sekarang ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah lihat, dia bukan orang yang normal ya, secara fisik. Tangannya udah hilang, kakinya juga hilang. Jadi coba bayangkan, itu terjadi sejak dia masih sangat kecil. Berulang kali dia merasa tidak dapat menerima dirinya. Dia berulang kali mau bunuh diri, tapi nggak pernah bisa. Waktu dia sekolah, dibully oleh teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya bukan saja mengampuni, betul ya? Pasti orang yang berbuat hal itu kan penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, perbuatan yang banyak yang salah, apalagi dia tidak bisa menerima dirinya. Ada penolakan dalam hatinya, dalam hidupnya, terhadap orang maupun terhadap dirinya sendiri. Tapi orang tuanya mengampuni kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dia tidak bisa menerima dirinya, tapi orang tuanya terus membangun sebuah hubungan yang baik dengan Nick Fuji, sehingga ada pengampunan dan penerimaan. Apa yang terjadi? Seorang yang tidak memiliki tangan secara lengkap, seorang yang tidak memiliki kaki secara lengkap, tapi diberkati Tuhan secara luar biasa. Motivator, lewat kesaksian hidupnya aja, orang baru lihat aja dia bisa bekerja keras. Ini tanpa tangan, tanpa kaki. Kita baru kehilangan kaki, ada beberapa orang di jalanan udah minta-minta gitu. Baru kehilangan satu kaki, kehilangan dua kaki, minta-minta di jalanan. Tapi Nick Fuji mengalami pemulihan dari itu, karena ada penerimaan dan pengampunan dari orang tua. Ya, seringkali kita mengalami penolakan dalam hidup kita. Ada orang yang terlahir sudah tertolak dari kandungan, dan banyak orang juga seringkali menolak hidup kita karena mungkin penampilan kita, baik itu secara fisik, gampang untuk dibully oleh orang lain. Tapi biarlah mulai dari keluarga, amin, kita mulai membuat penerimaan dan pengampunan. Kalau itu sudah bisa dimulai dari keluarga kita, saya yakin anak-anak kita juga akan bisa belajar menerima, mengampuni orang lain, sebagaimana dia mendapatkan pemulihan dalam keluarga. Kita juga, kenapa kita bisa menerima dan mengampuni? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita meteraikan firman Tuhan ini, supaya ini bukan menjadi sebuah pengetahuan, tapi biarlah ini menjadi hal yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Dan nyanyikan lagu ini. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Kami belajar akan pribadi-Mu Tuhan. Kami menyadari kami penuh dengan dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Bahkan seringkali kami menghina Tuhan. Kami mengabaikan Tuhan. Kami meremehkan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan Tuhan atas hidup kami. Kami seringkali menganggap perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani adalah perkara yang bodoh, perkara yang sia-sia. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang kasih Bapa. Bapa yang menerima kami apa adanya dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Bapa yang mengampuni kami pada saat kami pun
telah berbuat dosa, Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat. Dan refnya aja deh, dan refnya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu kepada kami, hidup padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Bapa yang baik, penuh karunia, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Kaulah Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kau Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, selalu kepadamu Bapa. Sedang doa.
dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Untuk para petugas bersamaan di Bagi Raja yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja yang duduk di tanah. Mari saya undang kita Bapak bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan penyanyi ini bersama-sama. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Mari kita katakan bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi aku muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin. Tuhan, Engkau yang kami muliakan dan kami agungkan. Tiada nama yang lain yang menyelamatkan kami, yang telah menebus kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, di penghujung daripada ibadah kami percaya Tuhan sudah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Jika Tuhan sudah menerima kami dan mengampuni kami, siapakah kami? Apakah itu pergumulan? Apakah itu persoalan, masalah yang kami alami? Ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Bahkan Engkau Bapa kami yang memulihkan masalah-masalah dalam jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sehat secara emosional Tuhan. Dan itu akan membuat hidup kami jadi hidup yang senantiasa optimis, hidup yang senantiasa percaya. Sebab jika Allah berada di pihak kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati juga jemaat yang tidak sempat hadir pada hari ini. Tuhan lawat dimanapun mereka berada, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terus membuat hidup mereka mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas. Kasih Tuhan yang akan memulihkan keluarga-keluarga kami, dan kami akan lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, mujizat Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas anggota-anggota keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa Tuhan akan pemerintah bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati Presiden
Joko Widodo, Tuhan berkati Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, berkati Tuhan setiap pemerintahan, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah Tuhan, untuk memimpin negeri ini menjadi negeri yang diberkati, negeri yang maju, negeri yang dapat diluputkan dari segala masalah-masalah yang terjadi di bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan lewat kepemimpinan daripada beliau-beliau Tuhan, daripada hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah pilih, maka negeri ini akan menjadi negeri yang maju Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kepada pemimpin bangsa kami takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang akan mereka ambil akan membuat negeri ini sejahtera. Berkati ya Tuhan untuk permasalahan-permasalahan di bangsa ini. Tuhan luputkan negeri ini dari masalah kekeringan, kelaparan Tuhan, gagal panen ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan berkat atas negeri ini di tengah situasi yang sedang terjadi. Tuhan akan meluputkan dari masalah, baik itu kelaparan maupun masalah mungkin bencana alam, gunung meletus, longsor, banjir, dan semua hal ya Bapa. Kami percaya Tuhan menutup bungkus negeri ini dengan kuasa darah-Mu, dan pasukan malaikat Tuhan memberkati, melindungi, menjaga negeri ini. Berkati juga TNI Polri Tuhan untuk menjaga keamanan kota, wilayah, masyarakat di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat sehingga keamanan atas negeri ini boleh terjaga Tuhan, karena Tuhan senantiasa mendengar dan menjawab setiap doa-doa daripada umat-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapak, ada banyak perkara, banyak hal yang kami mau bawa, khususnya pada saat nanti ke depan tahun 2024. Kami percaya pemilu akan berjalan dengan baik, dengan sukses, dan pemimpin yang akan terpilih kami percaya adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami minta biar kasih setia, kasih karunia Tuhan limpahkan atas Indonesia, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, mereka memperoleh kehidupan yang kekal dan akan bersama-sama dengan Tuhan tinggal di dalam kerajaannya yang kekal. Itulah kerinduan kami, dan pakai setiap kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan, memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan boleh mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak. Ini doa dan iman percaya kami, dan setiap kali kami beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang khusus bagi kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami akan pulang dengan membawa berkat itu. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat atas hidupmu. Dan Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal setiap isi hati kita, dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hasil pekerjaanmu, sehingga lumbung-lumbungmu akan menjadi penuh berlimpah. Diberkatilah pekerjaanmu, bahkan pelayananmu yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang engkau tabur Tuhan, maka penuaian itu akan terjadi, karena Tuhan setia. Pada waktu kita menabur, maka yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat Tuhan akan diturunkan, dicurahkan bahkan atas anak-anak kita, bahkan sampai kepada cucu-cucu kita. Sebab Engkau berkata melalui firman-Mu bahwa orang benar, cucu-cucunya juga akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka tidak meminjam, tapi memberikan pinjaman. Semua hal yang baik, semua hal yang dahsyat, semua hal yang mulia akan kami terima sebagai janji-Mu atas kami. Dan pulanglah, biarlah berkat daripada Bapa Saudara, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menolong sepanjang hidupmu, sampai engkau diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dan hidup kita senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.